wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcastnya Yapkesdi bersama saya Devia Rahmasarita sebagai host pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal bahas katanya sih bisa bikin kamu pinter. Apa ya? Nah, hari ini kita kulik bareng. Emang bener ya orang yang pandai membaca atau suka membaca bisa bikin orang itu lebih cerdas dan berpikir kritis, atau cuman bikin sok pintar aja? Nah, lanjut. Kita jadi buat kamu yang ngerasa baca itu ngebosenin atau malah pengen mulai tapi bingung mulainya dari mana, hari ini kita bakal bahas ya, gimana sih caranya baca itu supaya jadi candu, bukan malah jadi beban. Nah, pada hari ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa dan sangat cantik. Ibu boleh diperkenalkan namanya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Yang mungkin sudah kenal, halo semua. Yang belum kenal, ketemu dengan saya, Kita kenalan. jangan canggung ya. Biasa dipanggil sih kalau anak-anak di sini manggilnya Bu Halimah ya. Saya alhamdulillah staf di Poltekkes Yapkesdi. Baik. Berarti masih satu rumpun sama Poltekkes Yapkesdi ya? Iya, betul. Baik. Nah, teman-teman, kita udah kedatangan narasumber baru dan narasumber ini sangat luar biasa untuk dan sangat semangat sekali untuk hari ini untuk membahas apa sih itu baca, apa sih itu literasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ya, Ibu. Boleh, izin. silakan. Nah, untuk selanjutnya kita bahas, Ibu pernah gak sih dengar orang bilang kayak kamu mau pinter ya harus rajin baca? Menurut Ibu itu benar nggak sih? Atau cuman hanya motivasi aja? Kalau menurut Ibu itu hanya motivasi aja sih. Kalau yang benernya kayak gimana Ibu? Kenapa gitu ya? Karena dari sekian banyak orang sering ngedengar, kalau kamu mau pintar baca. Apa yang harus dibaca? Tapi kan mereka nggak ngasih tahu ya. Ya, betul benar. Nah, kalau kita mau pintar, emang bisa termasuk juga ya. Itu bisa ada pembenaran juga. Karena seringnya membaca, kita bisa menjadi pintar. Karena apa? Pengetahuan yang ada di buku dipindahin ke otak gitu. Tapi maaf. Iya. Tapi untuk membaca itu baiknya dijadikan hobi. Iya, baik. Ibu sendiri hobinya apa? Mohon maaf. Kebetulan membaca, Masya Allah. menulis, menganalisa, menghitung juga ya. Berarti akademik banget ya, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ada juga sih yang Non akademik juga, olahraga, cuman nggak terlalu. Teman-teman luar biasa banget Ibu ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu, menurut Ibu nih, pinter itu karena baca beneran dari isi bukunya, atau cuman karena kelihatan keren aja, atau cuman omong kosong aja gitu yang keluar dari mulutnya gitu? Kalau yang orang suka baca itu gitu. Kalau menurut Ibu ya, mungkin dengar dari orang-orang ya, dia rajin baca, pasti orangnya pintar. Ya gitu. Tapi Iya ada sih, juga ada ya istilah ya, betul. Ada juga beberapa nih, aku mau ke perpus gitu, mau ke perpus tapi bukan karena dia niat membaca, tapi karena mungkin kerasnya gebetannya ada di sana gitu. Tujuan tertentu. Ada tujuan tertentu, tapi sebenarnya bukan membaca ya. Membaca itu bagian dari menjadikan diri itu pintar ataupun cerdas. Kenapa sih gitu? Kan suka jadi pertanyaan ya, kenapa sih gitu? Kenapa harus membaca? Nah, karena seperti ini ya, ketika kita ingin memahami sesuatu, ya, dari mana sumbernya? Ya, membaca. Nah, Justru kadang semua orang apa yang dilihat, apa yang orang katakan pasti berasal dari sebelumnya membaca dulu. iya betul. Jadi ketika kita sebelum kesini aja gitu ya, sebelum hari ini kesini, Ibu udah beberapa hari menyiapkan diri. Aduh, apa nih? Kemarin dikasih temanya literasi. Aduh, tema literasi nih.
kebetulan kan suka baca ya, ada buku yang emang belum selesai dibaca karena cukup berat juga ya untuk dicernanya gitu. Jadi aduh, mau bahas apa nih dan kebetulan relate gitu. Jadi oh ini isi materinya dipahami dulu dan ya alhamdulillah mungkin bisa disampaikan nanti di akhir. Nanti salah satu orang yang mungkin hobi membaca juga ya Ibu, jadi Betul. sangat senang untuk membaca gitu. Ya. Jadi ini mah di luar itu ya, di luar segmen. Jadi kan Depi salah satu orang yang agak kurang ya kalau membaca gitu. Bukan agak kurang, lebih kayak lebih suka nonton ketimbang baca gitu, karena lebih suka mendengarkan daripada melihat gitu. Menurut Ibu itu lebih fleksibel yang mana, kayak lebih nerap yang mana menurut Ibu sendiri? Nah, dulu waktu sekolah ya di tingkatan SMA SMK itu Ibu pernah dikasih tahu nih sama guru ya, gurunya itu kebetulan udah beda pulau kita ya, jadi nggak bisa ketemu lagi ketika Ibu sudah berada di titik ini yang notabene dalam bahasa itu, dalam membaca, dalam literasi itu udah lebih baik dibanding sebelumnya gitu ya. Ada tipe manusia itu ada 3. Yang satu lebih visual, terus ada yang lebih audio, terus ada yang audio visual. Contohnya apa? Visual seperti Ibu kurang banget gitu kalau nonton, karena kurang masuk gitu ketika nonton, literasinya kurang ya. Jadi lebih masuk itu ketika membaca. Jadi mau buku apapun bisa dipahami lebih detail gitu ya. Terus yang visual seperti apa? Karena si orang ini yang lebih suka visual nggak bisa membaca, bukan nggak bisa ya, tapi lebih ke baru baca halaman 1, baru paragraf 1 aja udah nanti aja. Udah ada yang gitu kan ya. Mungkin saya termasuk salah satu. Bisa jadi gitu ya. Iya. Itu yang audio biasanya lebih mendengarkan dari radio atau dari podcast kayak gini ya. Podcastnya dong didengerin gitu, atau dari apa sih istilahnya itu yang suka apa sih menginikan narasi menyampaikan narasi maksudnya gimana? Yang suka public speaking kayak gitu lah ya kurang lebih. Terus yang audio visual biasanya nih kayak Devia ya sukanya Bu, saya mah enggak sukanya nonton nih gitu, nonton film. Kan film itu ada animasinya, ada gambarnya, sama audionya. Nah, bisa dipahami alur ceritanya tuh seperti ini gitu ya. Jadi ngelihat alur dari suatu kisah dari sana, dan kita bisa mendengarkan percakapannya dan bisa mengertinya itu seperti itu. Jadi gambarnya harus ada dan audionya juga harus ada gitu. Jadi nggak bisa ngebayangin lah istilahnya. Jadi nggak ada salahnya ya orang. Jadi teman-teman nggak ada salahnya kita. Bukan berarti harus mengharuskan semua orang itu bisa membaca, atau misalkan suka membaca, tapi semua orang punya tipe dan haknya masing-masing untuk memahami gitu ya. Ya betul, karena tadi ya balik lagi, berbeda orang, berbeda cara pemahamannya. Jadi untuk teman-teman semua ya, kalau misalkan pengen tahu kenapa sih saya nggak suka membaca gitu, harus diketahui dulu, aku ini tipenya visual, audio atau audio visual gitu ya. Kalau misalkan tipenya visual tadi, berarti dia senengnya ngeliat gitu. Kalau yang audio lebih senang mendengarkan. Kalau audio visual ya nonton gitu sambil dengar. Tapi tujuan utamanya ya tetap membaca gitu kan, namun beda dengan caranya begitu. Nah, Ibu di sini kan kita sedang ngebahas membaca atau literasi. Kebanyakan orang itu pemahamannya bahwa literasi dengan membaca itu sama aja. Nah, kan ada juga orang yang berpendapat bahwa literasi dan membaca itu berbeda. Menurut Ibu bagaimana perbedaan literasi dan membaca itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Literasi dan membaca. Kalau anak perawat ya. Perawat itu kalau diibaratkan di anak perawat itu gerontik bagian dari keperawatan.
Tapi keperawatan bukan dari bagian dari genetik. Ya, seperti itu ya. Jadi membaca itu bagian dari literasi. Ya. Tapi literasi bukan membaca. Gitu ya. Jadi kalau poin pentingnya gimana Ibu itu? Kayak Jadi secara garis besarnya. Garis besarnya itu literasi itu tidak hanya membaca, tapi juga menulis, menganalisa ya tadi ya. Menganalisa, terus berpikir kritis juga tuh masuk literasi. Terus juga bisa memahami suatu masalah, terus bisa menyelesaikan masalah dan lain-lainnya gitu ya, terkait dengan suatu permasalahan. Jadi garis besarnya ya mungkin literasi itu ruang lingkupnya luas ya, tapi kalau membaca hanya membaca satu titik itu aja gitu. Tapi kalau literasi mungkin kita lebih ke apa aja yang kita pahami, bukan dari hanya membaca, itu literasi namanya gitu mungkin ya. Baik Ibu. Nah di sini katanya kan gadget itu males ya Ibu untuk baca. Mungkin saya juga gadget sekarang ya. Nah sekarang baca caption juga males gitu ya. Udah mau males, terus apalagi buku yang ratusan halaman gitu. Kalau bukan novel sih nggak mau gitu ya. Itu benar gak sih Bu kalau gadget itu emang sekarang generasinya malas baca gitu? Perlu diketahui mungkin ya. Sebenarnya Ibu juga termasuk generasi Z sih ya, karena lahir di tahun 2000. Masya Allah, ternyata Ibu ini masih muda teman-teman. Jadi masih termasuk generasi Z ya. Kalau misalkan disebut Gen Z itu pemalas dalam hal membaca, malas dalam ini, malas dalam itu, sebenarnya itu masuknya pola pikir sih. Pola pikir ya, kembali lagi ke kepribadiannya masing-masing. Iya gitu. Jadi kalau misalkan nggak senang ya udah gitu, nggak usah ngejelek-jelekin aja gitu. Kalau misalkan kalian senangnya membaca, ya udah sok lakuin membaca. Saya mah senangnya olahraga, ya udah lakuin olahraga. Kalau kalian senangnya misalkan hiking atau berenang, ataupun Bu saya mah resep nanti memotoran. Silakan itu lakuin aja gitu sama kalian. Mau apapun itu, kalau misalkan kalian minatnya di situ silakan. Tapi balik lagi ya tadi, membaca itu bukan sekedar untuk mengetahui sebenarnya ya, tapi lebih dari itu. Baik. Jadi lebih ke kembali lagi ke kepribadian ya teman-teman. Kalau membaca itu lebih ke hobinya mungkin, tapi dari membaca adalah salah satu tujuan kita mau kemana, tujuan kita gimana gitu, bisa diambil dari kalian membaca gitu. Tapi tergantung bacaan yang kalian baca itu apa. Nah Ibu di sini, Ibu ingat gak sih pertama kali Ibu baca buku yang bikin kayak Ibu, wah bukunya bagus nih, misalkan kayak lebih jadi bikin Ibu lebih suka membaca gitu, salah satu buku apa? Sebenarnya ada gitu ya, cuman kalau disebutin mungkin ada yang pernah baca tapi kurang tahu ya. Nggak apa-apa ya. Karena bukunya juga hampir disebut jadul banget ya, tapi masih beredar sih untuk sekarang. Ada satu buku itu karya Imam Al-Ghazali ya. Bukannya itu apa, judulnya itu Di Balik Ketajaman Mata Hati. Masya Allah. Boleh Ibu sedikit disepil isi kesimpulan dari buku itu? Kalau disimpulkan mungkin ya lebih tentang kisah para sufi atau seorang orang yang udah di tingkatan tasawuf. Jadi lebih islami gitu ya, lebih ke spiritual. Karena di rumah kan banyak buku kebetulan ya, dari mungkin kakek dulu karena ngajar mungkin ya. Kakek dulu ngajar di bidang agama gitu. Ada buku hadis gitu, buku seperti itu, dan buku-buku lainnya. Jadi yang pertama dibaca itu bukan bukan novel, bukan cerita-cerita fiksi, tapi kisah-kisah nyata yang emang berasal dari Al-Quran gitu. Itu tuh sengaja pengen baca atau emang kayak nemu buku nih misalkan, ternyata rame nih misalkan kayak gitu, atau gimana Ibu? Ya awalnya penasaran nemu gitu. Iya, nemu
buku apa sih ini tuh gitu, kok ada di sini gitu, kasihan banget udah berdebu gitu. Terus dibersihin lah gitu, karena suka banget kebersihan ya. Iya. Jadi disimpan di kamar gitu, ditata, dipajang terus, tapi nggak dibaca gitu. Sayang banget. Diliatin karena kan semakin sering kita ya, Iya. semakin sering kita ngelihat satu benda gitu yang kita simpan, pasti kita ngerasa aduh penasaran, Tergerak hatinya gitu. gara-gara Jadi candu sekarang karena emang awalannya dari situ gitu. Iya. Apalagi isinya mungkin ibu lebih suka yang ke isami-isami gitu mungkin ya. Jadi lebih ke sekarang teh jadi makin hobi gitu baca. tapi kalau sekarang lebih suka ke sejarah sih, Sejarah umum apa gimana? semua aja sih. Mau sejarah yang Islam, sejarah-sejarah dunia, ataupun sejarah-sejarah yang memang apa ya, semualah gitu. Memang keterkaitan. Nah ibu di sini kan kalau misalkan ini ibu kayak orang yang bukan orang yang suka baca nih, gimana cara mulai tanpa ngerasa terpaksa buat baca buku? Nggak bisa. Gimana? Kalau nggak mau baca itu harus dipaksa. Caranya gimana ibu? Apakah emang misalkan satu hari satu paragraf atau gimana, atau emang cari buku yang kita sukai dulu supaya kita suka baca gitu? Sebenarnya boleh sih, misalkan Bu, saya mah pengennya buku yang kita sukai dulu aja, perlahan-lahan, silakan. Ataupun Bu, dipaksa gitu. Misalkan buku kayak buku keperawatan gitu Ya. kan gak suka ya, karena semua orang tahu. Ibu sendiri buku pelajaran itu kadang kurang suka ya. Betul, apalagi harus bikin askap terus bukunya yang 3 itu. Iya. Tapi kalau untuk buku pelajaran mungkin ya, mata kuliah, setiap mata kuliah ibu mah minta ke kalian aja ya. Ini mau minta ya, bukan ngasih tahu. Baik. Minta supaya kalian itu memaksa. Ya kalau Dikit-dikit gitu ya. Iya, nggak apa-apa kalau misalkan Bu bisa bacanya sebaris, bisa bacanya satu kata, satu huruf, nggak apa-apa, yang penting kalian baca. Dipaksa satu, karena nanti kan ada waktunya itu penasaran ya. Kalau dari peribahasa Sunda itu cikaracak ninggang Batu lawan-lawan jadilah gaul. gitu. Sealit-alitnya nya pasti aya nu nempel. Gitu, jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Jadi sedikit-sedikit kita dipaksa, nanti terbiasa. Kayak misalkan kita tiap hari minum vitamin nih, sehari, dalam seminggu atau sebulan kita sering minum vitamin, terus hari aja lewat. Gimana rasanya? Ada yang aneh kan? Pasti kembali ke nol sih kesehatannya atau gimana gitu. Kalau kesehatan mungkin gak bakal kembali ke nol, cuman dari kebiasaannya itu kayak ada yang kurang hilang, gitu ya. Ada yang kurang. Kayak biasanya yang dilakuin ini enggak, apa ya yang kurang gitu. Nah, rasanya kayak gitu. ya. Kayak kita mencari aja gitu, mencari. Baik ibu. Nah untuk yang selanjutnya, menurut ibu nih, baca buku fisik tuh masih keren gak sih? Atau mending, kan sekarang zamannya sosial media, kayak di handphone juga kan banyak kayak e-book yang kayak gitu. Kayak lebih bagusan atau efektifan yang buku langsung secara fisiknya, atau lebih ke lewat e-book atau apa gitu? Sekarang kan banyak ya. Jadi gini, kalau e-book itu ngambilnya dari mana? Banyak sih sumbernya sekarang. Ini aja. Kalau Google ya, kita sering searching ya di Google. Yeah. Karena mempermudah dong. Ibu aja sering gitu ya, sebagai Gen Z gitu. Sering mencari satu solusi itu tidak di buku. Karena apa? Mempermudah kita dan juga tidak menyulitkan gitu. Masa harus nyari dulu bukunya gitu kan. Kalau e-book gitu ya, di Google nyari. Sebenarnya kalau dari efektivitas untuk e-book sama buku fisik ya, Ibu lebih menyarankan itu ke buku fisik. Buku fisik.
Kenapa? Ada sebabnya. Kalau kita membaca lewat e-book, Ibu pernah membandingkan ya seperti itu ke diri sendiri. Baca buku pakai yang e-book sama yang fisik. Perbedaannya kan? Perbedaannya itu satu, dari segi memori kita menangkapnya lebih lama itu hafal membaca buku yang fisik. Karena apa Ibu? Apakah emang ada gangguan lain karena atau ada notif pesan gimana? Bisa jadi salah satunya itu ya. Jadi karena mungkin dari segi kesehatan juga ya. Kalau dari segi kesehatan, keseringan kita ngelihat HP, otomatis kan si radiasi itu merusak mata. Jadi ketika kita lihat terlalu lama, mata kita jadi lelah, buram kayak gitu ya. Terus otomatis kalau keseringan, misalkan dalam sebulan kita 5 jam gitu, insya Allah dalam 1 bulan itu ya, dalam 1 bulan mata kalian bisa minus. Apalagi yang maraton novel di handphone gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan baca buku yang fisik, Ibu juga pernah sering malah ya, tiap malam sambil tidur gitu, sebelum tidur lah, nggak sambil tiduran tapi di kasur lah gitu, bener-bener kayak si otak tuh jadi press, bukannya pusing tapi press gitu. Itu yang membedakannya sih. Iya, iya. Dan juga nyampe sekarang perbandingannya ya di e-book Ibu udah lupa apa sih yang dibaca gitu sampai sekarang gitu. Sedangkan kalau yang di buku fisik lebih hafal dan ingatnya lama gitu mungkin ya. Betul. Dan nggak ngerusak kesehatan juga ya. Itu lebih utama sih. Iya. Kadang ke kulit wajah juga suka berefek ya kalau lama-lama terlalu megang handphone gitu ya. Betul. Ya kalau misalkan mau cantik ya baca buku, tapi bukan berarti si ibu mah cina gitu, maksudnya jangan terlalu terkena radiasi ya. Karena radiasi dari HP juga mempengaruhi gitu ya ke ini, bisa jadi kerutannya lebih banyak kan. Kalau pengen awet muda ya kurangin lihat handphone, tapi kalau sedang baca buku ya berarti jangan terlalu menonton ya. Kurangin nonton TikToknya dan kembali ke buku. Baik Ibu, di sini kalau Ibu sendiri nih, Ibu lebih milih baca buku atau nonton YouTube atau lebih ke nonton podcast Ibu? Kalau Ibu sendiri? Lebih ke baca buku sih. Ya udah pasti ketemu jawabannya ya buku ya. Tapi opsi kedua, kalau misalkan Ibu dipilih setelah buku, pelariannya antara YouTube, nonton atau gimana gitu? Lebih kedua mungkin podcast ya. Podcast ya, mendengarkan. Ketika YouTube, karena di YouTube juga ada beberapa channel yang emang disukai gitu ya. Motivasinya ya. Nah, Ibu untuk baca buku sambil ngopi, kan anak-anak zaman sekarang mah kebanyakan nongkrong yuk sambil ngerjain tugas misalkan, atau nongkrong yuk sambil maraton novel misalkan. Nah, menurut Ibu misalkan itu tuh efektif gak sih cara membacanya? Ketika mereka sambil nonton, bukan sambil nonton ya, kayak sambil ngopi gitu, sambil nongkrong gitu, buat ngerjain tugas, kan itu salah satu metode supaya kita mau membaca gitu. Tapi itu tuh efektif gak sih, kayak sambil ngopi yuk sambil baca, kan nggak mungkin gitu kan terjadi, kayak gimana itu menurut Ibu? Nggak efektif sih. Soalnya kenapa ya? Ibu pernah nih di satu waktu sama teman Ibu tuh, baca yuk buku. Aku bawa buku nih. Ujung-ujungnya apa? Kita ngobrol-ngobrol, bukunya didiemin gitu. Tapi kalau Ibu sendiri ya, karena punya sahabat yang selalu nemenin, selalu, isi kepalaku penuh nih gitu. Mau ngobrol, ya dia diajak ngobrol gitu kan ya. Kita sering ngebedah buku, tapi secara pribadi aja berdua gitu. Jadi kalau menyebutkan efektivitas ya, mungkin tidak efektif. Kenapa? Bisa jadi mereka itu cuma gaya-gayaan. Ya, kalau Ibu lebih ke baca itu butuh suasana yang tenang. Kenapa kayak gitu? Karena kalau si otak kita ya ngedengerin aja kayak gini,
dengar suara ini kita baca jadi nggak fokus. Tapi kalau misalkan sambil ngopi nih kayak di halaman, baca misalkan mumpung ada waktu sambil ngopi, itu gimana Ibu, menurut Ibu efektif apa enggak? Apa emang harus di kamar sendirian sambil tiduran atau sambil duduk gimana gitu? Kalau baca kayak gitu sih itu balik lagi ke kenyamanan masing-masing ya. Tapi kalau tadi ngopi di kafe mah kurang kurang setuju gitu. Kalau ngopinya di halaman rumah yang hening, yang tergantung tempat mungkin ya Ibu, kembali lagi ke tempatnya. Nah, untuk itu Ibu pernah nggak baca buku yang benar-benar ngubah pola pikir Ibu, cara pikir Ibu, jadi bisa ngerubah diri Ibu dari yang sebelumnya jadi yang lebih baik gitu? Kalau boleh tahu, boleh nggak sebutkan judulnya apa dan isi dari buku tersebut itu kayak gimana? Ada beberapa sih, kalau nggak salah itu tiga ya. Apa saja? Yang pertama yang tadi ya di awal Ibu yang sampaikan, Di Balik Ketajaman Mata Hati karya Imam Al-Ghazali. Karena itu benar-benar merubah itu bukan tentang kayak dirubah seperti apa sih gitu, karena yang dirubah itu benar-benar mental dari spiritualnya mental spiritualnya sih kalau itu. Terus yang kedua itu ada judul bukunya itu Hidup Tanpa Judul. Ya, tapi lupa ya siapa nama pengarangnya, cuman itu bagus juga sih. Itu teh menceritakan apa Ibu, boleh sedikit deh sambil. Nah, itu juga sebenarnya keterkaitan ya. Jadi isinya itu tentang kayak apa sih? Membangun hati nurani kita. Jadi lebih baik atau kayak gimana? Atau emang sebelumnya yang nggak punya arah atau gimana gitu dari isi novel tersebut? Ada yang paling melekat sama Ibu tuh satu, kita itu dalam isi buku tuh ya, kalau nggak salah isinya tuh kita jangan berada di area abu-abu. Ngerti nggak? Jadi maksudnya area abu-abu tuh gini, kalau kata orang-orang kan ada yang jahat ada yang baik. Ya. Kita itu jangan di sana, jahat enggak, baik juga enggak. Jangan di tengah-tengah itu, jangan di tengah-tengah itu. Kalau mau baik sekalian, kalau mau jahat buruk sekalian gitu. Jadi jangan setengah-setengah ya. Iya. Kalau mau perang langsung. Kalau mau nggak ikutan aja, diam gitu. Iya. Jadi kan tadi ada 3 ya. Satu lagi apa Ibu? Nah, yang satu lagi ada bukunya itu judulnya ISQ. Apa itu Isinya sama sih, hampir sama itu, cuman lebih ke apa ya? Membangun 3 hal, spiritual kita, EQ kita, sama IQ kita. Jadi cara mengolah mungkin ya, mengolah IQ kita supaya terasah terus menerus, EQ emosional kita jangan sampai marah terpuguh. Jadi harus bisa mengontrol diri mungkin ya. Betul. Terus yang satu lagi kan spiritualnya. Jadi jangan hanya mengedepankan IQ-nya saja ataupun EQ-nya saja ya, berarti jangan jadi pemarah gitu, yang jangan jadi orang yang sombong atau jangan jadi orang seperti apa, jangan mengutamakan emosi dulu gitu. Nah, untuk SQ-nya itu kita juga harus melihat, oh ini baik enggak ya, oh ini buruk enggak, kenapa sih gitu, sampai Allah melarang hal tersebut gitu. Insya Allah, pantesan Ibu kayak dilihat dari Ibu gitunya kayak orangnya teh kalem, dingin gitu, kayak tenang gitu ngelihatnya teh. Ternyata yang dibacanya Masya Allah banget. Siapa tahu teman-teman yang pengen ngerubah dirinya meskipun nggak 100%, tapi setidaknya ada pergerakan, bukan hanya motivasi ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Ibu, kalau misalkan kita bikin tantangan nih 1 buku sebulan buat mahasiswa YAPKESD, menurut Ibu bisa gak sih Bu? Bisa, asalkan dipaksa. Ada gak sih cara yang spesifik yang menurut Ibu bisa nih dilakuin sama anak-anak mahasiswa supaya dia suka membaca, rajin membaca, mau membaca dan mau ke perpustakaan gitu? Sebenarnya agak rumit sih ya. Agak berat juga PR-nya ini.
ibu kadang suka pengen julid ya. Mungkin istilahnya seperti itu ya. Iya. Gini, kalau kamu terus-terusan pengen berada di area tersebut, ya udah sok lakuin tanpa membaca. Iya benar. Kalau intinya berarti kalau mau berubah Ya minimal membaca. Meskipun sehari selembar, sehari satu paragraf atau sehari satu baris, enggak masalah. Kayak ini ya, di dalam Al-Quran aja kan Rasulullah dikasih pertama kali gitu ya surat Iqra, artinya apa? Membaca. Baca gitu kan. Baca apa sih yang harus dibaca? Banyak sebenarnya ya, tapi untuk kita semua gitu minimal baca dulu aja buku yang sudah ada. Kalau nggak bisa bikin bukunya, kita baca dulu gitu, setidaknya baca dulu gitu ya, karya-karya dari orang lain. Ya, ibu juga berharap sih ya semua anak-anak di Poltekkes YAPKESBI itu minimal minat bacanya itu sedikit-sedikit itu bertambah. Kenapa? Jangan sampai jadi penyesalan ketika kalian keluar. Ya. Yuk bergerak, jangan di zona nyamannya terus-terusan, karena kalau mau berubah ya harus merubah diri sendiri dulu. Iya betul. Boleh ya ibu tuh mau membacakan salah satu kutipan dari buku ISQ. Boleh. Ini ada beberapa ini ya, beberapa baris. Di dalam kutipannya itu katanya gini, take time to think, it is the source of power. Terus yang kedua, take time to read, it is the foundation of wisdom. Take time to quiet, it is the opportunity to seek God. Take time to dream, it is the future made of. Take time to pray, it is the great power of on earth gitu ya. Yang artinya apa? Ambil waktu untuk berpikir, itu akan menjadikan sebuah power untuk kamu, kekuatan. Terus take time to read, luangkan waktu lah gitu ya, kurang lebih untuk membaca. Itu merupakan fondasi kita ya untuk melihat dunia lah ya, kurang lebih. Terus luangkan waktu juga untuk diam ya. Bukan cuma baca atau berpikir, kalau kitanya nggak bisa diem gimana gitu. Nggak ada ide kalau misalkan nggak bisa diem. Iya, itu merupakan sebuah peluang untuk kita melihat Tuhan ya. Terus take time to dream, it is the future made of. Luangkan waktu untuk bermimpi, itu merupakan bagaimana mimpi itu diciptakan. Terus take time to pray, luangkan waktu untuk berdoa atau mungkin sholat ya, jangan sampai ketinggalan semua. Nonton sholatnya ya. Ya, itu merupakan power terbaik di dunia ini. Jadi berpikir ya, orang yang berpikir itu biasanya rata-rata dari membaca dulu ya. Betul. Yang critical thinkingnya bagus gitu ya, dia dari membaca. Yang public speakingnya bagus, dia dari membaca karena terbiasa mungkin ya. Jadi ketika menghadapi orang-orang itu, wah aku percaya dirinya itu karena aku punya ilmunya gitu ya. Kalau orang yang kosong pasti kayak ketelan petenteng doang ya. Bener ya. Kalau misalkan ingat dulu juga ya waktu kuliah, teman-teman ibu juga banyak banget yang sering petenteng-petentengnya gitu. Kayak yang gitu orangnya teh, padahal kadang kalau misalkan yang Depi tahu ya, orang yang emang pemahamannya banyak sama emang orang yang hanya itu kayak kelihatan banget gitu. Emang kalau orang yang emang pandai baca, apalagi pemikirannya luas gitu ya, kayak nggak banyak ngomong, terus kayak ketika waktunya ngomong, wah pecah banget gitu. Masya Allah banget. Jadi bukan emang kata istilah orang dulu tuh kayak padi, apa sih, kayak kalau misalkan hidup itu kayak harus kayak padi ya. Kayak semakin berisi semakin menunduk gitu ya. Sebenarnya karena orang itu ya, orang seperti itu
itu orang-orang bijak gitu ya. Orang-orang bijak mungkin karena literasinya dia bagus ya. Jadi literasinya bagus, kenapa dia memahami dulu situasi, baru ketika oh masalahnya dari sini, ketika dia sudah tahu inti masalahnya, pemecahannya sudah tahu, baru dia bersuara. Betul. Nah teman-teman, kita udah di penghujung nih. Jadi pada kesimpulan pada hari ini bahwasannya kita tidak hanya butuh motivasi tapi pergerakannya, dan kita tidak hanya butuh pemahaman apapun itu, tapi kita perlu meluangkan untuk membaca. Karena salah satu ilmu untuk kita cerdas, untuk berpikir kritis, yaitu dengan membaca. Tapi jangan salah sangka dan jangan salah sasaran ketika kita membaca. Harus tahu tujuan kita mau baca apa, buku apa, dan keinginan kita ke depannya mau jadi apa. Jadi carilah buku yang sesuai minat bakat kalian. Tapi tidak ada salahnya ya Ibu kalau kita mencoba hal-hal yang baru dari buku yang memang kayak kelihatannya kayak Ibu ya penasaran, awalnya dari penasaran dan sampai bisa merubah diri yang begitu jadi lebih baik. Lebih ceria, jadi lebih pendiam sih. Karena emang ilmu padi itu digunain gitu. Lebih berisi, lebih nunduk. Ya, kalau kata orang mungkin gitu, tapi Ibu sendiri nggak berpikir seperti itu. Karena mungkin tergantung tempat juga ya orang-orang juga. Nah teman-teman, terima kasih udah nonton juga, dan Ibu terima kasih udah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu. Kita akhiri, semoga kalian sukses dan mulai membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.